Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu tentang perbedaan antara kemerdekaan yang diakui secara de facto dan de jure. Dan pada materi yang kedua, kita akan sedikit membahas tentang apa itu Magna Carta dan isi dari dokumen Magna Carta tersebut. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan menjawab soal hukum konstitusi. Yang pertama, arti de facto. De facto adalah suatu bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara seperti adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Saya akan melanjutkan materi dari Chandra, yaitu pembahasan tentang de jure. De jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru. Saya akan melanjutkan punya Dimas, yaitu perbedaan pengakuan secara de facto dan de jure. Perbedaannya adalah jika pengakuan de facto tidak mempunyai landasan hukum tertulis namun berdasarkan kenyataan, sementara pengakuan de jure mempunyai landasan hukum tertulis seperti dokumen. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya nomor 2, yaitu tentang apa isi dari dokumen Magna Carta. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah isi dari Magna Carta. Isi dari Magna Carta adalah sebagai berikut. Yang pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan juga kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-haknya. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Yang kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar dari tindakannya. Yang keenam, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengkoreksi kesalahannya. Yang ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedelapan, hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan juga hukum. Maka dari itu, Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Berikut adalah foto dari dokumen Magna Carta yang sudah berusia lebih dari 800 tahun. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan materi ataupun tutur kata kami yang salah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.